Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Nursyiti Syahwa dengan NPM 240110210067. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai aplikasi microwave heating untuk proses disinfestasi serangga pada beras dan juga tepung untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Emerging Thermal dan Non-Thermal. Nah, untuk selanjutnya ada penjelasan secara umum mengenai microwave heating. Microwave heating merupakan metode pemanasan menggunakan radiasi gelembung mikro dengan frekuensi antara 300 MHz sampai 300 GHz. Dan juga panjang gelombangnya 1 mm sampai 1 meter. Gelombang mikro bekerja dengan molekul yang memiliki momen dipol seperti air atau lemak. Ketika gelombang menembus bahan, molekul-molekul air di dalam bahan akan bergetar dengan frekuensi tinggi. Getaran ini yang nantinya akan membuat molekul bergerak yang kemudian berubah menjadi panas. Proses ini disebut juga dengan pemanasan dielektrik. Lalu pada gambar di samping ada gambar skema mengenai pemanasan microwave heating. Pemanasan microwave heating ini tidak terjadi karena suhu, melainkan gelombang mikro yang masuk ke dalam ruang pemanasan. Energi listrik yang diberikan oleh power supply dihubungkan melalui magnetron. Gelombang mikro diarahkan ke sebuah antena pada bagian atas magnetron ke dalam sebuah waveguide. Waveguide meneruskan gelombang mikro ke stirar, dan stirar merupakan sebuah alat yang berbentuknya seperti kipas yang fungsinya untuk membagi energi panas atau gelombang ke setiap ruangan yang ada di microwave. Gelombang mikro ini kemudian dipantulkan ke setiap sisi microwave sampai mengenai bahan. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa aplikasi mengenai microwave heating, yaitu yang pertama, aplikasinya dalam bidang pangan. Nah, penerapan microwave heating ini dalam bidang pangan seperti memasak makanan, memanaskan makanan, dan juga mencairkan makanan beku. Selain itu juga dapat digunakan dalam proses pengeringan yang berfungsi untuk mengambil sebagian air dalam bahan yang ditujukan untuk pengawetan atau penambahan umur simpan bahan, karena pada umumnya bahan yang memiliki kadar air yang lebih tinggi itu lebih rendah penyimpanannya. Nah, untuk selanjutnya untuk pengendalian serangga. Dalam konteks pengendalian serangga pada pada proses microwave heating menawarkan solusi non kimiawi yang efektif dengan meningkatkan suhu bahan secara cepat dan juga merata. Microwave dapat membunuh serangga dalam dalam berbagai tahap kehidupan mereka, termasuk telur dan larva, tanpa mempengaruhi kualitas produk. Hal ini penting untuk menjaga keamanan pangan dan juga memperpanjang umur simpan produk itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga ada untuk bidang industri. Penerapan microwave heating dalam bidang industri juga misalnya dalam pasteurisasi susu. Nah, pasteuri susu kan memerlukan pemanasan untuk makanan ataupun minumannya. Nah, untuk membunuh mikroorganisme patogen yang berbahaya tanpa merusak kualitas produk, penerapan lainnya bisa juga untuk misalnya pengolahan limbah. Nah, ini ada penjelasan secara singkat mengenai proses disinvestasi. Jadi proses disinvestasi serangga ini metode pengendalian yang bertujuan untuk membasmi atau mengurangi populasi serangga pada produk pangan dan bahan lainnya, guna menjaga kualitas, keamanan, dan masa simpan produk. Disinvestasi serangga ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk metode fisis, kimia, dan juga biologis. Salah satu metode fisis yang efektif adalah pemanasan microwave, di mana produk dipanaskan menggunakan radiasi gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini menyebabkan molekul air di dalam bahan bergetar cepat, menghasilkan panas yang secara efektif akan membunuh serangga yang ada di sekitar bahan. Nah, berikut penjelasan mengenai karakteristik bahan dari jurnal atau sumber yang saya gunakan, di mana karakteristik beras dan tepung memiliki implikasi penting terhadap penerapan pemanasan microwave, terutama dalam konteks pengendalian serangga. Beras umumnya memiliki kadar air di antara 10-14%, sementara tepung
lebih rendah di 8-10%. Kadar air ini berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan serangga karena serangga lebih cenderung berkembang biak di lingkungan dengan kadar air yang lebih tinggi, sehingga diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seperti pemanfaatan pemanasan microwave heating. Penggunaan microwave heating ini pada beras dan tepung bertujuan untuk meningkatkan suhu secara cepat hingga mencapai level yang mematikan bagi serangga tanpa merusak kualitas bahan. Nah, ini ada mekanisme kerjanya untuk pengamatan beras. Disinvestasi microwave diaplikasikan dengan variasi daya microwave antara 120 sampai 800 watt selama 30 sampai 1.200 detik terhadap kutu beras, tanpa beras dan juga kutu yang berada di dalam beras. Pada ketebalan tumpukan 1 sampai 4 cm, setara dengan 130 sampai 520 gram. Perubahan temperatur beras diukur dengan menggunakan termometer digital. Jumlah kutu yang mati dihitung setelah diinkubasi selama 24 jam untuk memastikan bahwa kutu sudah benar-benar mati. Kadar air beras juga diukur untuk menghitung kehilangan air selama proses. Disinvestasi microwave ini dikatakan berhasil jika molaritas kutu beras mencapai 100%. Nah, untuk selanjutnya ada mekanisme dari jurnal yang saya bawa tentang disinvestasi pada tepung, di mana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tepung yang tidak difumigasi pada tahapan milling, lalu diberikan kontaminasi berupa biakan T-Chastanium masing-masing 10 jantan dan 10 betina ke dalam 50 dan juga 100 gram sampel. Nah, lalu diberikan tingkatan pemanasan yang berbeda-beda setiap sampelnya. Lalu dilakukan pengulangan selama 3 kali, di mana pemanasan yang diberikan yaitu ada yang 23,76 kilojoule, ada 24 kilojoule, 31,86 kilojoule, dan juga 36 kilojoule. Nah, lalu dilakukan uji ANOVA dan uji lanjut Duncan pada tingkat kepercayaan 90% untuk membandingkan perbedaan tiap perlakuan dengan kontrol. Perbedaannya dinyatakan signifikan jika P-nya lebih besar dari 0,05. Nah, ini untuk hasil pengamatan yang pertama terhadap beras, di mana dapat dilihat pada gambar besar energi yang dibutuhkan untuk disinvestasi kutu beras dengan menggunakan microwave bergantung pada daya listrik dan volume beras. Eksperimen ini memperhatikan bahwa konsumsi energi terendah mencapai pada aplikasi microwave dengan daya 400 watt pada ketebalan beras sampai dengan 2 cm. Hal yang sama juga terlihat pada tumpukan beras 3 cm, namun pada tebal tumpukan yang lebih besar, tidak terlihat pola yang lebih jelas hubungan antara konsumsi energi dengan daya listrik. Hal ini mungkin disebabkan oleh proses pindah panas konveksi antara butir beras karena daya tembus gelombang microwave yang terbatas serta distribusi panas yang tidak merata. Nah, untuk selanjutnya juga ditunjukkan bahwa kehilangan air selama disinvestasi microwave akibat panas yang ditimbulkan merupakan hal yang tidak terhindarkan. Kehilangan air berbanding lurus dengan daya listrik dan berbanding terbalik dengan volume beras seperti yang ditampilkan pada gambar. Kehilangan air terbesar terjadi pada aplikasi microwave dengan daya 800 watt pada ketebalan 1 cm, di mana kadar air beras turun sebesar 3,9% dari kadar air awal beras sebesar 13,6%. Pada kondisi optimum untuk disinvestasi microwave sebesar 3% dengan adanya penurunan kadar air selama disinvestasi microwave ini, maka kombinasi antara disinvestasi dan pengeringan sebelum pengantongan beras dapat menghemat aplikasi pengeringan atau penghilangan serangga patogen tersebut. Nah, pada percobaan disinvestasi beras kutu sudah dapat dikontrol pada konsumsi energi mulai dari 0,003 kilowatt dan ini jauh lebih rendah daripada konsumsi energi untuk membunuh kutu beras yang tidak berada di beras. Fenomena ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa beras lebih cepat panas dibandingkan dengan kutunya itu sendiri. Oleh karena itu, penyebab kematian kutu adalah konveksi panas yang timbul dari beras akibat pemanasan microwave yang kemudian mematikan kutu. Bukan sebaliknya gitu, kutu mati karena terkena panas, tapi melainkan panas yang dihasilkan oleh beras dapat mematikan kutu tersebut.
Nah, selanjutnya ada hasil pengamatan untuk, eee, tepung, pengamatan tepung. Pengaruh, pengukuran energi mikrowatt terhadap molaritas tecastonium, setelah penyimpanan 42 hari dapat dilihat pada tabel di bawah, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa, perlakuan yang diberikan pada pengamatan ini yaitu dengan memberikan sampel molaritas 50 gram dan juga 100 gram, lalu diberikan, biakan dan juga ada yang tidak diberi biakan, di mana diberi nama kontrol tanpa microwave H+42. Nah, dari tabel dapat dilihat bahwa pada sampel 50 gram untuk, kontrol tanpa microwave di mana tidak diberikan sama sekali perlakuan panas, microwave di mana awalnya serangganya sebanyak 20, lalu setelah, 42 hari bertambah menjadi 351 dengan, total yang serangga meninggal sebanyak 20 ekor. Maka presentasi, molaritasnya 100%. Nah, untuk, pada bahan 50 gram juga dengan diberikan perlakuan energi panas microwave yang mulai dari 23,76 kilojoule sampai 36 kilojoule mengalami, eee, tidak sama sekali ada bahkan tidak ada sama sekali serangga yang hidup, kayak gitu. Melainkan semua serangga dibiarkan, mati sehingga presentasi molaritasnya, 100%. Nah, untuk selanjutnya juga pada sampel 100 gram untuk, kontrol yang tanpa diberikan perlakuan microwave, dia, tidak ada serangga yang mati malahan. Jadi dari yang 20 tadi dibiarkan, dia bertambah menjadi 206, sehingga persentase molaritasnya 0. Nah, untuk, bahan sampel 100 gram tapi diberi perlakuan, panas mulai dari sama 23,76 kilojoule sampai dengan panas tertingginya 36 kilojoule, dia, semua biakannya mengalami kematian sehingga molaritasnya, 100%. Nah, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi, ada beberapa hal seperti kadar air. Kenapa kadar air? Karena kadar air yang tinggi itu mempengaruhi pertumbuhan serangga. Serangga dapat tumbuh dan berkembang pada kadar air yang, tinggi, sehingga kadar air yang terlalu tinggi pada suatu bahan memungkinkan sekali pembiakan, bahan dengan mudah, seperti tadi contohnya pada tepung, dia yang tidak diberikan perlakuan panas, jika ada biakan di dalamnya atau ada telur ataupun serangga satu atau 2, tapi jika dia suhunya lembab, maka populasi serangga tersebut akan bertambah. Lalu juga ada jenis serangganya, karena kan serangga yang terdapat pada beras ataupun pada tepung pasti jenisnya berbeda, sehingga perlakuan yang diberikannya juga pasti berbeda. Lalu juga ada suhu dan waktu pemanasan. Suhu dan waktu pemanasan ini harus optimum dan harus sesuai dengan karakteristik bahan tersebut. Karena jika suhunya terlalu tinggi ataupun waktunya terlalu lama, bisa saja merusak, nutrisi ataupun kandungan pada bahan. Lalu juga distribusi panas, seperti tadi pada beras, dia seringkali tidak terjadi distribusi panas yang tidak merata. Sehingga, perlu diketahui ketebalan yang optimal untuk, pemanasan beras ataupun tepung, sehingga distribusinya dapat merata secara keseluruhan. Lalu juga ukuran bentuk bahan dan kelembaban lingkungan. Nah, untuk kelebihan kekurangan sendiri dari proses microwave heating untuk disinvestasi ini, yang pertama kelebihannya, yang pertama pemanasan dapat berlangsung dengan cepat, tidak, menggunakan bahan kimia yang berbahaya, mengurangi resiko kontaminasi kimia dan biologi sehingga dapat meningkatkan keamanan pangan, mampu membunuh kutu atau serangga telur dan pupa, mampu mencapai bagian paling dalam pada bahan, dapat dikombinasikan dengan sistem pengeringan sehingga dapat menghemat biaya pengeringan. Lalu juga disinvestasi ini cocok untuk sistem yang kontinu dan juga dapat menghemat konsumsi energi dibandingkan dengan metode secara konvensional. Nah, untuk kekurangannya, distribusi panas ini tidak merata, dapat menyebabkan beberapa bagian bahan tidak panas. Nah, lalu juga pemanasan berlebih dapat menyebabkan kerusakan pada tekstur, warna, dan juga nilai gizi. Lalu juga biaya peralatan yang mahal, memerlukan investasi awal yang tinggi. Lalu juga efektivitas pemanasan microwave ini dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan penyimpanan seperti kelembaban dan juga suhu.
Nah, untuk tantangan dan peluang sendiri, yang pertama ada tantangan, pemanasan mikrowatt dapat menghasilkan distribusi panas yang tidak merata, yang berarti beberapa bagian pada bahan mungkin tidak mencapai suhu yang cukup tinggi untuk membunuh, semua serangga. Bahan pangan seperti beras dan tepung juga dapat mengalami perubahan tekstur, warna, dan nilai gizi jika terkena suhu tinggi dan tidak terkendali. Dan juga yang terakhir, kondisi lingkungan seperti kelembaban dan suhu penyimpanan dapat mempengaruhi efektivitas, pemanasan mikroet. Nah, untuk peluangnya sendiri ada beberapa peluang. Yang pertama, kemampuan dalam teknologi microwave seperti, pengembangan sistem dengan kontrol suhu dan distribusi panas lebih baik, lalu juga dapat mengatasi banyak tantangan saat ini, meningkatkan efisiensi dan efektivitas energi, efektivitas proses, maaf, lalu juga meningkatkan kesadaran konsumen terhadap kesehatan dan keamanan pangan, lalu juga mendorong permintaan akan metode disinvestasi bebas bahan kimia, lalu membuat pemanasan mikrowave sebagai alternatif yang menarik, dan yang terakhir pemanasan mikrowave tidak menghasilkan residu kimia yang mengurangi penurunan, eee yang mengurangi penggunaan pestisida. Nah, berikut sumber-sumber yang saya gunakan, ada aplikasi mikrowave untuk disinvestasi Tribolium Costanium herbs serta pengaruhnya terhadap warna dan karakteristik amilografi tepung, tahun 2007 yang ditulis oleh Rashdi Hastulistionso dan juga Fargiaj. Lalu ada, tren teknologi microwave pada industri pertanian, pada tahun 2009 dan juga teknologi microwave untuk disinvestasi beras, tahun 2011. Sekian presentasi yang dapat saya, eee, sampaikan, kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.